Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur karena nikmat dan karunia dari Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan, semua adalah nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu. Maka sedikit kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam perbuatan kita bersama-sama mempelajari firman-firman Allah. Hari ini sudah sampai surat Al-Kahfi, surat yang ada di dalam juz 15 Al-Quran kita. Hari ini kita mulai dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai utawi mengkono-mengkono wong iku kaumuna, kaum kita, kaum ingsun kabeh, ittakhadhu kang dadekake sapa kaumuna min dunihi saking liyane Gusti Allah alihatan ing pira-pira pangeran, ing pira-pira sesembahan. Laula yaktuna, halla yaktuna, apakah bisa mendatangkan atau mbok yao mereka itu mendatangkan alaihim ing atase aliha ay ala ibadatihim ing atase penyembahane haula bisultanin kelawan hujjah bayinin kang pertelo, kang wadhihatin, kang menang, zohiratin, yang bisa mengalahkan. Mitra Persada, di Al-Quran itu dikisahkan para pemuda yang gigih menyembah Allah, gigih berjuang dekat dengan Allah. Jadi masih muda usianya, masih belia, tetapi tauhidnya kuat, etikotnya sangat ampuh, ya. Mereka tidak bergeser satu langkah pun dari menyembah Allah. Padahal kaum-kaum mereka itu, bahkan raja mereka itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Nah, ini makanya pemuda ini disebut Ashabul Kahfi, pemuda yang brilian. Brilian dalam arti memilih Tuhan yang memang benar, yaitu Allah. Mereka mengatakan, atau ini juga merupakan firman Allah, mereka itu, ya, orang-orang itu adalah kaum kami yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Itu cerita begitu. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Bu ya mendatangkan bukti yang nyata atas kebenaran sembahan itu. Jadi kalau di dalam Ahlus Sunnah yang dirintis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya,
Allah itu berhak disembah kenapa? Karena Allah itu bisa menghidupkan manusia, bisa mematikan manusia, bisa membuat manusia sakit, bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberi manusia rizki. Rizki itu bisa berupa harta, bisa berupa akhlak yang baik, dan bisa segalanya dan tidak ada satupun kekurangan. Nah, maka Allah berhak disembah, pantas nek disembah. Lah, sesembahan selain Allah itu, apa itu batu atau pohon atau sesuatu selain Allah, matahari seperti kaumnya Nabi Ibrahim, bulan, bintang, ya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu kan, falamma ro'al ro'al qamara bazigon qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, ini matahari ini lebih cemerlang sinarnya, lebih besar itu ya. Wah, ini Tuhanku ini. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika sore hari tenggelam, waduh. Nah, ini Tuhan kok hilang nampak. Wah, ini tidak pantas jadi pangeran. Maka Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Ini seorang pemuda Nabi Ibrahim. Jadi tidak begitu tidak langsung percaya matahari, bulan, bintang itu sebagai Tuhan. Karena ada kekurangannya. Bintang kalau siang nggak kelihatan, bulan kalau siang tidak kelihatan, matahari kalau malam tidak kelihatan. Wah, ini punya kekurangan. Wah, ini saya hanya menyembah yang menciptakan semua itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini kisah Ashabul Kahfi juga begitu. Allah lah yang mempunyai kesempurnaan sifat. Sesembahan selain Allah punya kekurangan, punya kelemahan. Maka mereka tidak mau, walaupun rajanya juga menyembah selain Allah. Mereka ini kelompok pemuda yang hanya menyembah Allah dan gigih ya, mempertahankannya. Maka komentarnya, laula ya'tuna alaihim bisultanim bayin. Atau ini juga komentar Allah. Jadi dua kemungkinan, tapi dua-duanya benar. Ya mbok yaun mendatangkan karena mereka menyembah selain Allah. Coba dibuktikan dengan hujah yang kuat. Coba kita kemukakan, misalnya menyembah batu. Batu itu tidak bisa menolong diri sendiri. Jadi misalnya dia ditaruh di halaman rumah, kepanasan, kehujanan, dia tidak mau ngiyup, berteduh. Tidak bisa berjalan sendiri. Dimintai uang begitu, ya nggak ngasih. Dimintai rezeki, makanan, tidak mau ngasih karena memang tidak bisa. Menolong diri sendiri aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Nah, ini kalau sesuatu punya kelemahan, maka tidak pantas menjadi sesembahan. Maka kalau batu itu termasuk salah satu yang lemah, maka tidak boleh disembah. Nah, pohon juga demikian, bulan, bintang, atau makhluk-makhluk lah selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ini namanya sultan hujjah. Maka yang menang adalah hujjah bahwa Allah lah yang berhak disembah. Inilah yang dipertahankan oleh Ashabul Kahfi. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Faman mongko ora ana utahe wong iku azlamu kang luwih ngani ngoyo mimman tinimbang saking wong iftara kang dadekake utawa kang gawe-gawe sapa man 'alallahi ing atase Gusti Allah kadziban ing goroh.
binisbati syariki ilaihi, yaitu dengan mengemukakan bahwa ada tandingan selain Allah. Nah, ketika itulah orang yang menyembah selain Allah itu melakukan kebohongan. Kebohongan sesuatu yang punya sifat kekurangan kok disembah. Yang disembah itu harusnya yang punya kesempurnaan. Maka mereka ini termasuk orang yang paling zalim. Jadi zalim itu kan wat usai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya menyembah sesuatu yang bukan pada tempatnya yang berhak disembah. Nah, ini namanya zalim. Orang zalim pasti zulumatun fil akhirah. Nanti di akhirat memperoleh kegelapan yang banyak sekali. Mitra persada, kemudian Allah menjelaskan tentang, kalau dalam tafsir Jalalain itu qala ba'dul fityati li ba'din. Jadi ini ucapan sebagian dari Ashabul Kahfi kepada sebagian yang lain. Wa idzi tazaltum lan nalikane misah sapa sira kabeh hum ing kaummu wa malan ing barang ya buduna kang nyembah sapa kaum illallah kejaba Gusti Allah fa'wu mongko ndelik mongko ngiyupa ilal kahfi maring guwa yang sur mongko gampangake utawa maringi nyebar lakum kanggo sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Ini surat Al-Kahfi ayat 16. Mir rahmatihi saking rahmati rabbukum wa yuhayyi lan nyapake sapa rabbukum lakum kanggo sira kabeh min amrikum saking urusan sira kabeh mirfaqa ai ma tartafiquna bihi min ghadain wa asya. Jadi kemudahan-kemudahan yang berupa ya makanan pagi, makanan sore. Jadi sebagian dari Ashabul Kahfi ini berkata kepada sebagian yang lain yang sama-sama menyembah Allah, kalau kalian sudah memisahkan diri dari mereka dan memisahkan dari Tuhan-Tuhan mereka itu, maka berlindunglah ke gua, ke dalam gua. Kenapa kok memilih gua? Ya gua itu kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Sedangkan udara yang dibutuhkan ada karena ada pintu guanya. Nah, ini. Maka disuruh ke gua saja. Kan ada itu kisah orang yang tidak yakin kalau rezeki itu datang tanpa usaha gitu ya. Dia tidak yakin. Aku ora percaya nek rezeki iki teko nek aku ora nyambut gawe. Ada orang yang begitu itu mencoba diam saja di dalam gua, diam begitu lama. Ternyata ada hujan, kemudian ada kafilah itu sekelompok rombongan orang yang berjalan jauh, berteduhlah di dalam gua itu karena hujan kan. Nah, ketika melihat satu orang ini yang diam saja ini, dikasih makan tidak mau, sampai mulutnya itu dibuka, tidak mau buka. Jangan-jangan orang ini sudah kenyang, jangan-jangan dia sudah parah sekali sakitnya ini. Udah dianu aja, istilahnya Jawa itu dicangap, dibuka paksa mulutnya, dibuka. Mau dikasih itu enggak mau, dia mau dibuka, akhirnya dibuka mulutnya. Nah, baru setelah mau dibuka itulah dia ketawa. Ya Allah, saya tadi ingin membuktikan bahwa rezeki itu datang harus dengan bekerja, harus berusaha. Ini saya diam saja di dalam gua lagi, yang kemungkinan orang nggak tahu lah, nggak ada yang tahu. Ternyata saya dapat rezeki, orang juga itu dipaksakan masuk ke mulut saya. Saya baru percaya bahwa rezeki Allah itu datang walaupun tidak berusaha. Memang rezeki itu ada macam-macam, ada yang karena usaha, ada yang tanpa usaha pun datang, memang jatah.
Imam Malik itu, Imam Syafi'i itu ya berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik kan setiap hari mengajar santri gitu ya, jadi kiai lah sekarang. Imam Syafi'i ini dia meyakini bahwa rezeki itu datang karena bekerja, berusaha. Imam Syafi'i ini menolong orang, membantu ya merapikan barangnya yang ada di depan rumah, kemudian dapat imbalan gitu ya. Nah, sowan ke Imam Malik di Madinah, Yai niki kula beto barang nggih keranten kula usaha yaitu membantu orang, saya makanya dapat ini. Imam Malik membantah, loh rezeki itu ndak harus dengan berusaha. Napa buktine Yai? Guru, napa buktine? Imam Malik mengatakan, loh saya ini loh dari pagi sampai siang begini ndak bekerja, tapi saya dapat rezeki. Rezeki dari mana? Rezeki dari kamu ini. Oh, rezeki dari saya. Oh iya ya. Imam Syafi'i kan sebagai murid biasanya bawain gitu kan untuk guru gitu ya. Kalau kita sekarang kan bawain gula, bawain beras, bawain apa ke guru kan. Nah, karena anaknya ngaji gitu. Ini bukti nyata bahwa Imam Malik saja tidak bekerja, tidak macul istilahnya, tidak bekerja apa-apa, dapat rezeki, yaitu dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, oh, rezeki itu harus dengan bekerja. Dibantah oleh Imam Malik, rezeki itu tidak harus bekerja. Ya tentu kalau kita zaman sekarang ya punya keahlian apa, mungkin punya ijazah, punya ilmu ini ilmu itu, sehingga menjadi sarana penyebab dari datangnya rizki Allah. Kita bisa misalnya menghafal Al-Quran ya, kita bisa mendapatkan rezeki dari kita menjadi penghafal, mungkin jadi juri, jadi apa. Kita mempunyai ijazah, bisa untuk bekerja di sini di situ. Kita yang tidak punya ijazah, yang tidak punya hafalan Al-Quran, dapat rezeki dari keahlian kita. Mungkin keahlian kita itu ceramah, mungkin keahlian kita itu membantu orang lain atau jualan online. Oh, banyak keahlian itu. Maka kalau bisa kita masing-masing mempunyai keahlian, nanti menjadi salah satu penyebab datangnya rezeki Allah. Nah, kita lanjutkan ayat 16 ini. Yang surulakum rabbukum mir rahmatihi, maka Allah akan menyebarkan kepada kalian ini rahmatnya. Apa rahmatnya Allah? Banyak sekali. Kalian masuklah ke gua, maka Allah akan menyebarkan rahmatnya kepada kalian. Rahmat itu bisa keamanan dari kejaran musuh, bisa kenyamanan dari rasa panas dan dingin, dari kehujanan. Mungkin rizki juga begitu ya. Jadi berlindung di dalam gua itu ternyata juga mendatangkan rahmat dari Allah. Bahkan gigih dalam menyembah Allah, tidak menyembah lainnya, itu juga mendatangkan rahmat Allah. Pokoknya orang itu berlaku benar, insya Allah akan mendapatkan rahmat, mendapat kawelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Demikian juga Allah akan menyiapkan untuk urusan kalian mirfaqo, aima tartafiqu nabi min ghadain wa asya. Rizki pagi, rizki sore, semua disediakan oleh Allah. Ya, kebetulan Ashabul Kahfi ketika masuk gua itu kemudian ditidurkan oleh Allah. Tidurnya tidak hanya semalam, tidurnya itu walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini di surat Al-Kahfi. Mereka tinggal di gua itu selama 300 tahun plus 9 tahun. Berarti 309 tahun.
Tidak hanya semalam atau setahun, tapi 309 tahun. Bayangkan. Kemudian habis itu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia-manusia yang sudah mati di alam kubur, dibangkitkan untuk hari kiamat, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Jadi kisah Ashabul Kahfi termasuk bukti apa? Karena ini kan kisah, ayat-ayat kisah ini kan Makkiyah ya. Turunnya itu sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Surat-surat Makkiyah itu di antara ciri-cirinya membicarakan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang risalah, tentang apa ajaran Kanjeng Nabi, dan juga tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi ada 3 itu di antara ciri-cirinya yang kuat itu. Jadi selalu menceritakan tentang hari kebangkitan atau bukti-bukti kebangkitan. Nah ini Ashabul Kahfi ini ditidurkan, kemudian ditangek nenek, dibangunkan lagi untuk menunjukkan bahwa Allah itu mampu ya membangunkan orang-orang yang sudah tidur di dalam gua, di dalam kubur, sudah meninggal dunia, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kebangkitan itu kan bisa berupa manusia seperti Ashabul Kahfi, bisa berupa binatang yang Nabi Ibrahim ketika lihat ma'inna qalbi, untuk supaya hatinya itu tentram, maka Allah menyuruh beliau mencincang burung, kemudian ditaruh di bukit-bukit, kemudian disuruh manggilnya. Ternyata dengan kekuasaan Allah, bagian-bagian burung itu menyatu lagi menjadi burung lagi. Inilah kemampuan Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun meninggalnya di lautan, tidak kelihatan bekasnya, terbakar, kebakaran, tidak tahu rimbanya, semua akan dibangkitkan dalam bentuk utuh lagi. Ini adalah kekuasaan Allah. Atau bukti kebangkitan itu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan. Jadi bumi ini ketika musim kemarau tidak tumbuh, rumput tidak tumbuh, apa-apa tidak tumbuh. Kemudian turun hujan, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman itu. Nah, seperti itulah Allah membangkitkan manusia setelah meninggal. Wa kadzalika tukhrajun. Gitu. Akhir ayat dari cerita tentang bumi yang gersang, kemudian dituruni hujan, kemudian bumi itu menumbuhkan rumput-rumput, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Itu bukti nyata bahwa Allah menghidupkan yang mati. Nah, ini mitra persada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mampu membangkitkan manusia walaupun sudah meninggal dunia. Watarolan weruh sapa sira Muhammad as-samsa ing srengenge idza talaat nalika mlethek apa srengenge tazawaru jadi tamilu, kalian lihat, engkau lihat Muhammad, matahari itu terbit yang condong an kahfihim saking guane Ashabul Kahfi dzatal yamini ana ing sisih tengen. Wa idza gharabat lan nalikane mislep apa srengenge taqridu aim tatruku ninggal sapa sira hum ing Ashabul Kahfi dzatas simali ing, atau taqridu itu ninggal apa sames ing Ashabul Kahfi dzatas simali ing arah kiwa. Ya kira-kira gua itu pintunya di sebelah selatan. Jadi matahari itu kalau muncul dari timur ndak mengenai pintu gua, kemudian di atasnya gua ndak mengenai Ashabul Kahfi. Kemudian ketika matahari tenggelam juga gua itu di sebelah matahari itu di sebelah kirinya gua. Jadi mereka tinggal di gua itu selamat semuanya, dari panas, dari hujan,
karena ditutupi oleh gua. Dan walaupun tetap ada udara yang masuk, yaitu melalui pintu-pintu gua itu. Wahum hale utawi ashabul kahfi iku fi fatwatin tetep ing dalem gronggongan minhu saking gua mutasiin minal kahfi. Jadi mereka masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara. Menghirup udara. Jadi bagaimana mereka bisa hidup selama itu? Ya karena kekuasaan Allah. Jadi dibulak-balikkan badannya itu. Dibulak-balikkan. Jadi sehingga tidak terkena serangga, tidak terkena rayap, tidak terkena busuk. Karena mereka setiap hari ada gerakan-gerakan di dalam tubuh mereka itu. Dzalika utai mengkono kang tinutur semua yang disebutkan tadi iku min ayatillahi setengah saking pira-pira tanda kekuasaane Gusti Allah taala ili kudrati manutai sapane wong yahdi kang nuduhake sapa Allah wa huwa mongko utahe man iku al muhtadi wong kang oleh pituduh. Waman lan utawi sapane wong iku kang nyasarake sapa Allah falan tajida mengko ora bakal nemoni sapa sira lahu kedue man waliyan ing wong kang nulungi mursidan kang ndudoi kang beri petunjuk. Nah ini jadi itulah kisah Ashabul Kahfi yang seperti itu keadaannya. Masuk gua, kemudian kalau matahari lewat dia tidak terkena panas, hujan juga tidak terkena hujan. Itu semua adalah dalil kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka dialah yang memperoleh petunjuk. Barang siapa yang sesat, maka dialah yang tidak akan mendapatkan penolong satu orang pun yang menunjukkan ke jalan pitulungan, ke jalan pertolongan. Jadi besarnya dan pentingnya seseorang itu mendapatkan petunjuk hidayah, hidupnya akan tentram, hidupnya akan mudah. Tapi kalau orang tersesat, ya tidak tahu namanya tersesat, tidak tahu jalan, maka tidak ada pelindung, tidak ada penolong satupun yang menolongnya dari kesulitan. Maka begitu pentingnya kita mengikuti syariat Allah, karena syariat itu menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari kesesatan, memudahkan urusan-urusan kita. Karena orang mengikuti aturan kan selamat kan, tidak dipiloro wong, tidak disakiti, tidak dizolimi orang, karena mengikuti aturan. Tidak kena tilang dan seterusnya kan, mengikuti aturan. Orang itu akan selamat. Demikian mitra persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita tambahan ilmu dan kita senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.